Audio Jungle. Hello everyone, my name is Deti Anggia Putri, but everybody call me Deti. When I go to school, senior high school 1 Ciparai. Di sini saya memilih subtema lingkungan yang membahas tentang bencana alam. Pernahkah kita sejenak merenung bahwa di balik keindahan alam Indonesia yang memukau, tersimpan sebuah ancaman yang sewaktu-waktu bisa mengubah kehidupan kita dalam hitungan detik. Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Namun, apakah kita hanya akan diam, menunggu dan menjadi korban? Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai manajemen penanggulangan bencana. Fokus bahasan kita hari ini akan mencakup 3 pilar utama. Yang pertama ada evaluasi mitigasi, yang kedua ada kesiapsiagaan tenaga kesehatan, dan yang ketiga ada strategi pemulihan. Mari kita mulai dengan melihat realita yang ada. Mengapa urgensi mitigasi bencana ini harus terus kita gaungkan? Jawabannya sederhana, namun sangat fatal. Bencana sangat masif, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, hingga trauma psikologis yang sangat mendalam bagi para penyintas. Realita geografi menempatkan Indonesia berada di kawasan rawan bencana atau Ring of Fire dengan risiko tinggi gempa bumi dan tsunami. Selama ini kita terlalu sering terjebak pada euforia tanggap darurat. Begitu bencana terjadi, kita baru bergerak. Pemikiran inilah yang harus diubah. Penanganan krisis harus bergeser pada upaya prabencana yang meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan sumber daya. Namun, satu hal yang pasti, pengelolaan resiko bencana membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk menyadarkan kita betapa nyatanya ancaman tersebut, mari kita lihat lembaran sejarah kelam bencana di Indonesia. Pada tanggal 26 Desember 2004, gempa dan tsunami Aceh mengakibatkan 126.000 jiwa meninggal dunia dan 30.000 orang hilang. Tak berselang lama, 28 Maret 2005, gempa Nias merenggut 658 korban meninggal dan menyebabkan 3.277 luka-luka. Di Sumatera Barat, pada 3 September 2009, tercatat 6.234 orang meninggal. Kemudian gempa Mentawai pada 25 Oktober 2010 menelan 456 korban jiwa. Dan pada 5 Agustus 2018, gempa dan tsunami Lombok menyebabkan 464 orang meninggal serta 829 luka-luka. Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, mereka adalah keluarga, sahabat, dan saudara kita. Ini adalah bukti nyata bahwa alam tidak pernah berkompromi dengan ketidaksiapan kita. Beranjak dari kesedihan tersebut, pertanyaannya adalah dari mana kita harus mulai membangun kesiapsiagaan? Jawabannya dari institusi pendidikan. Mari kita ambil contoh studi kasus di Universitas Andalas. Perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam menanggulangi bencana. Universitas Andalas telah melakukan langkah maju dengan membentuk Pusat Studi Bencana atau PSB dan Komite Siaga Bencana Mahasiswa. Sayangnya niat baik ini masih terbentur realita lapangan. Ada 3 tantangan utama yang dihadapi. Yang pertama, ketiadaan regulasi atau pedoman hukum yang tegas dari pihak kampus. Yang kedua, kurangnya partisipasi dan pemahaman mahasiswa terkait hal mendasar seperti jalur evakuasi. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya dan anggaran yang dialokasikan. Jika di tingkat perguruan tinggi saja evaluasi mitigasinya masih menghadapi tantangan sebesar ini, apalagi di lingkungan masyarakat luas. Selain mitigasi fisik, kita tidak boleh melupakan aspek ekonomi. Mari kita lihat dampak bencana alam terhadap sektor pertanian melalui studi kasus gempa Lombok Utara.
Bencana alam sangat memukul sektor ekonomi perdesaan, terutama menimpa petani kecil yang hanya memiliki aset terbatas. Ketika bumi mengguncang, efek dominonya sangat melumpuhkan. Contohnya, kerusakan infrastruktur. Misalnya, rusaknya fasilitas pasar, koperasi, saluran irigasi, dan akses jalan praktis melumpuhkan seluruh rantai distribusi. Dampak pada komoditas, hasil panen keras seperti kacang, kopi, coklat, dan jamu mete akhirnya rusak, membusuk, gagal jual, dan dampak sosialnya adalah para petani kehilangan aset modal dan tempat tinggal, serta mengalami trauma psikologis yang menghambat aktivitas mereka untuk kembali bertani. Lalu, apa solusinya? Kita membutuhkan strategi pemulihan atau recovery pertanian bertahap dan terukur. Terdapat 3 tahapan aksi utama. Tahapan awal di masa krisis ini, kita berfokus pada distribusi cepat, pupuk, bibit, dan alat pertanian sederhana yang dibarengi dengan aksi gotong royong, pembersihan lahan, dan program healing atau pemulihan trauma. Tahapan menengah, bantuan mulai disistematiskan melalui penyaluran pihak koperasi atau BUMDes. Pada tahap ini juga didorong pembuatan pupuk kompos mandiri dari sisa panen yang rusak, perbaikan pasar, jalan, dan saluran irigasi, serta penyediaan bibit unggul adaptif. Tahapan lanjutan fokus bergeser pada peningkatan nilai tambahan, yaitu pengolahan hasil panen untuk membedakan high grade and low grade yang bertujuan menaikkan nilai jual dan memperpanjang umur simpan produk. Pilar ketiga yang tidak kalah krusialnya adalah sektor medis. Ketiadaan atau ketidaksiapan tenaga kesehatan akan sangat menghambat penanganan medis di suatu darurat bencana. Sebuah studi pada tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Bengkulu memberikan kita sebuah refleksi yang menarik. Studi ini menunjukkan mayoritas dari mereka memiliki sikap dan pengetahuan yang baik mengenai bencana. Terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan, sikap, motivasi, dan pengalaman pelatihan terhadap tingkat kesiapsiagaan. Dan tahukah Anda apa faktor dominannya? Faktor paling dominan adalah motivasi diri untuk mengikuti pelatihan kebencanaan yang menjadi kunci utama kesiapan seorang paramedis. Mari kita buktikan lewat data. Data kesiapsiagaan tenaga kesehatan menunjukkan tingkat kesiapsiagaan 61%, tergolong siap 21%, cukup siap, dan 16% tidak siap. Pengetahuan bencana tergolong baik di angka 85%, motivasi diri juga baik mencapai 79,80%. Namun ironisnya pada kategori pengalaman pelatihan sebanyak 60% menyatakan tidak pernah ikut. Ini adalah alarm bagi sistem kesehatan kita. Pengetahuan dan motivasi sudah ada, tetapi pada untuk pelatihan dan melakukan simulasi belum memadai. Sebagai penutup dari seluruh permasalahan yang telah diuraikan, saya mengajukan 4 rekomendasi strategis. Pertama, pendekatan hulu ke hilir. Manajemen bencana harus komprehensif, tidak boleh terputus, dimulai dari edukasi, mitigasi di masa prabencana, hingga recovery ekonomi pasca bencana. Kedua, edukasi dan regulasi. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan kebencanaan secara resmi ke dalam kurikulum dan menciptakan regulasi yang jelas di institusi pendidikan. Ketiga, kapasitas medis, simulasi dan pelatihan kebencanaan bagi tenaga kesehatan wajib dilakukan secara berkala. Tidak bisa hanya mengandalkan teori, praktik di lapangan adalah nyawa. Keempat, ketangguhan masyarakat atau resiliensi. Segala upaya pemulihan pasca bencana harus berbasis pada komunitas, kearifan lokal, dan gotong royong agar masyarakat dapat mandiri dan tangguh menghadapi bencana susulan. Bencana adalah ujian ketangguhan sebuah bangsa. Kita tidak bisa memilih untuk tidak terkena bencana, tetapi kita memegang kendali penuh atas seberapa siap kita menghadapinya. Mari kita ciptakan generasi Indonesia yang tanggap, tanggas, dan tangguh bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menyadarkan kita semua bahwa bencana alam adalah hal yang harus ditanggapi dengan serius. Maaf jika ada salah kata maupun salah ucap. Saya ucapkan terima kasih.